Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, siapa diri kami tidak kenal. Untuk menilik diri kami ke dalam pun bukan sesuatu yang biasa untuk kami lakukan. Mungkin karena kami lebih terbiasa untuk menjalani kehidupan yang mekanistis, mengulang dari hari ke hari. Apalagi jika bicara tentang pengenalan tentang Engkau, barangkali pengenalan kami terhadap-Mu tidak berasal dari perjumpaan pribadi kami dengan Engkau. Mungkin pengenalan kami terhadap-Mu hanyalah sebuah wishful thinking. Kami berharap Engkau menjadi Allah yang demikian. Namun pada pagi hari ini di hadapan kami terdapat firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami akan melihat penggambaran seekor anak domba yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi disebut hewan ini adalah hewan yang paling layak untuk membuka gulungan kitab. Apa maksud-Mu Tuhan menyatakannya kepada kami? Maka di dalam ketidakmengertian kami, izinkanlah kuasa-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami renungkan dapat membawa kami kepada pengenalan yang baru tentang Engkau. Kiranya Engkau menyertai juga hamba-Mu yang telah bergumul sebelumnya, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan pesan yang Kau titipkan pada hamba-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang kita untuk membuka bagian dari Alkitab yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, boleh dibantu saja. Boleh next. Dari Wahyu pasal 5, kita akan baca dua bagian. Ayat 2 sampai ayat 4, kemudian ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian, saya terlebih dahulu, kemudian rekan-rekan, begitu seterusnya. Saya baca terlebih dahulu ayat yang kedua. Wahyu 5 ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Kita baca ke ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyapa kita semua, selamat pagi. Hari ini kita membaca sebuah teks yang tidak mudah untuk kita tafsirkan atau pahami. Sebab kitab Wahyu mengandung berbagai macam simbol yang tidak bisa ditafsirkan secara literal saja. Ketika saya mencoba membuka pesan dari Wahyu 5, artinya membuka komentari, ada banyak tema yang bisa diangkat. Misalnya seperti tema-tema ibadah, liturgi, sangat kaya sekali. Ataupun tema-tema kristologis, itu juga sangat kaya kalau kita mau angkat dari Wahyu pasal 5 ini. Ataupun kita bisa mengenal jemaat yang dituliskan oleh kitab Wahyu melalui teks ini. Jadi tua-tua itu siapa gitu ya, malaikat-malaikat itu siapa dan seterusnya. Tetapi pandangan saya terhenti ketika saya melihat satu penggambaran yang digambarkan oleh Wahyu 5 tentang seekor anak domba. Saya terdiam dan mulai berefleksi terhadap seekor anak domba yang disembah oleh aktor-aktor di Wahyu pasal 5 ini, yang ternyata kepada seekor hewan ini, ia diberikan pujian dan penyembahan oleh semuanya. Siapa seekor anak domba ini? Kalau kita percaya, kalau kita memahami bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, maka kita bisa baca bersamaan dengan Yohanes pasal 1 ayat 39. Di sana Yohanes mengatakan bahwa ada
seekor anak domba, gitu ya. Dan ia menyematkannya kepada Kristus, gitu. Jadi seakan-akan seekor anak domba ini sepertinya ingin disamakan atau ingin digambarkan untuk Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah seekor anak domba. Tapi tunggu dulu. Apa maksudnya Yesus menjadi rupa seekor hewan? Yesus mengambil rupa seekor hewan. Tidakkah Yesus cukup mengambil rupa seperti manusia? Tidak perlu menjadi seperti hewan. Jika memahami bahwa anak domba itu adalah Kristus, ternyata mungkin maksud Yohanes adalah dasar dari iman kita bukanlah kepada Kristus yang bangkit. Tetapi menurut Yohanes, mungkin dasar iman kita dibangun atas anak domba ini. Anak domba yang kata Wahyu 5 disembelih. Berarti mungkin dasar iman kita dibangun atas Kristus yang disembelih. Bukan Kristus yang bangkit saja. Tubuh Kristus yang disembelih, tubuh Kristus yang terpisah, tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Sebuah kenyataan disintegrated body. Apakah kita pernah membayangkannya atau mencoba merenungkannya? Mungkin kita agak alergi gitu ya, ataupun berusaha memuntahkan. Ya tidak mungkin seperti demikian gitu ya. Tapi kenapa kita punya rasa-rasa seperti itu? Saya teringat dengan pemikiran dari seorang filsuf yang banyak dibahas di kelas filsafat, Martin Heidegger. Dia mengatakan bahwa kenyataannya manusia itu tidak fair di dalam membaca realita. Kita cenderung menyukai berbagai hal yang positif, tetapi kita berusaha untuk menenggelamkan berbagai hal yang negatif. Padahal mampukah kita kabur dari realitas sesungguhnya? Bahwa kenyataannya manusia yang berdosa hidup di dalam dunia yang tidak mulai dari nol, tidak ada yang netral. Kita mulai dengan kondisi sudah berdosa. Sehingga bagi Heidegger kita sebetulnya tidak bisa kabur dari realita bahwa realita itu sendiri adalah sebuah nothingness, kekosongan, ketiadaan makna. Apa maksudnya? Saya teringat dengan sebuah ilustrasi, ya boleh dikembalikan, sorry. Ya. Ilustrasi yang sering digunakan oleh para pendeta yaitu ilustrasi tentang kintsugi, ya, tahu ya. Konon katanya vas yang pecah-pecah itu bisa dikembalikan kepada bentuk mulanya dan kemudian ditambahkan dengan lapisan emas yang merekatkannya sehingga terciptalah suatu bentuk yang semula dengan wajah yang lebih indah, katanya seperti demikian. Kemudian apa yang disampaikan oleh para pendeta itu? Dikatakan Tuhan pun mengerjakan hal yang sama dalam hidup saudara sekalian. Hidup saudara sekalian yang terpecah-pecah, hidup saudara sekalian yang hancur lebur, Tuhan bisa kembalikan kepada bentuk semulanya. Kemudian kita merasa diyakinkan ya dengan hal tersebut ya. Tetapi kalau kita coba pikir-pikir ulang gitu ya, apakah pada kenyataannya itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Mengembalikan kepada ciptaan yang semulanya, kepada bentuk yang lebih indah dari sebelumnya. Mari coba kita pikirkan, apakah setelah pertobatan kita kepada Tuhan, kemudian kehidupan kita kembali kepada sesuatu yang indah. Kembali kepada sesuatu yang kita dambakan. Kenyataannya saya rasa tidak demikian. Tidak semudah itu. Sehingga apakah ilustrasi seperti kintsugi itu, jangan-jangan hanya memberikan suatu harapan palsu. Kita berharap Allah melakukan demikian. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Maka saya ketika scroll sosial media, ada satu meme ya, yang saya rasa cukup menggelitik ya. Kira-kira kan meme ini mau ngomong seperti ini ya, saya terjemahkan aja ya. Kalau ilustrasi kintsugi itu benar, maka tubuh saya seharusnya semuanya jadi emas. Saudara sekalian paham maksudnya apa? Tidak ada di antara kita yang tidak hancur. Dan kalau itu benar, harusnya semua dari tubuh kita ini menjadi emas. Karena semua dari diri kita itu hancur. Kenyataannya kita itu memandang realita itu dengan tidak fair, tidak adil. Kita berharap Allah melakukan demikian, padahal Tuhan tidak melakukan demikian. Kenyataan bahwa kita tidak suka sesuatu yang rusak, kita berusaha untuk cepat-cepat memperbaikinya. Kita nggak suka manusia yang berdosa, kita cepat-cepat berusaha mencari penyelesaiannya dengan pelayanan, dengan aktif di gereja, dengan masuk STT mungkin, dan seterusnya. Padahal siapa di antara kita yang tidak rusak dan tidak berdosa? Apakah realitas seperti ini tidak muncul juga di dalam pengenalan kita akan Tuhan?
Saudara sekalian, pada 1 bulan yang lalu kita memperingati Paskah ya. Tuhan mati dan kemudian Tuhan bangkit. Tetapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya observasi di beberapa tempat gitu ya, kok saya merasa sebetulnya kita itu nggak suka ada realita Jumat Agung. Kita nggak suka ada realita bahwa Tuhan itu pernah mati. Kita terima Jumat Agung kenapa? Karena ada hari Paskah. Karena kita tahu 3 hari kemudian Tuhan bangkit. Maka kita terima bahwa Tuhan itu mati. Saya kemudian berimajinasi ya, bagaimana kalau Tuhan yang mati itu tidak pernah bangkit? Saya tidak sedang ingin membongkar tradisi kekristenan yang sudah berjalan ribuan tahun. Tetapi kita coba berpikir apa yang kita cari sebetulnya dalam pengenalan akan Tuhan. Apa jangan-jangan kita pilih-pilih mana yang kita suka? Kita suka Tuhan yang seperti ini, kita nggak suka Tuhan yang seperti ini. Sementara Kristus mengerjakan karya dari awal sampai selesai dengan tuntas. Tidak ada yang ia pilih-pilih dari seluruh karyanya. Bagaimana jika memang Tuhan yang bangkit bukanlah Tuhan yang datang dengan tubuh yang sempurna? Seperti kepada Thomas. Tuhan bangkit dengan bekas luka, bukan dengan tubuh yang sempurna. Bagaimana jika ternyata Tuhan yang perlu kita kenal adalah Tuhan yang tubuhnya berlumuran darah, penuh dengan luka, dan terpecah-pecah. Di sisi sebaliknya, jangan-jangan kuasa kebangkitan Tuhan memang tidak pernah memulihkan tubuh jiwa kita yang terluka dan terpecah-pecah. Jika kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus, mungkinkah kita diminta untuk menjadi serupa di dalam tubuhnya yang terpecah-pecah? Maka beberapa pengamatan kita perlu lakukan terhadap teks yang kita baca pada hari ini. Penulis kitab Wahyu menggambarkan Yesus sebagai seekor anak domba. Kristus mengambil rupa seekor hewan. Apakah ini pengajaran yang berlebihan? Saya rasa tidak. Karena misalkan seorang filsuf asal kontinental, Jacques Derrida, mengatakan, the animal, therefore I am. Saya menjadi binatang, maka itulah diri saya. Sebetulnya Derrida mau mengatakan bahwa manusia sekalipun hidup di dalam tubuh darah daging yang seperti sama dengan yang lain, tetap mengandung unsur kebinatangan. Kita tidak perlu terkejut dengan kebenaran ini. Misalkan kita sudah tahu jauh sebelum Derrida ada yang juga mengatakan. Thomas Hobbes mengatakan homo homini lupus. Manusia ya manusia. Tetapi manusia bisa berperilaku seperti serigala. Seperti binatang yang memangsa sesamanya manusia. Tetapi tenang saja, bukan hanya para filsuf yang berpikir demikian. Saya kutip juga satu lagi dari teolog. Bapak-bapak gereja. Irenaeus mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Tetapi Tuhan juga menciptakan hewan dari debu yang tanah yang sama juga. Artinya apa? Manusia dan hewan memiliki dasar yang sama. Sama-sama diciptakan debu dan tanah. Tapi bagi Irenaeus, manusia diberikan satu keunikan, yaitu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi dasarnya tetap sama. Asalnya tetap sama. Sehingga manusia tetap memiliki suatu unsur kebinatangan. Di mana unsur kebinatangan itu? Bagi seorang teolog Emmanuel Vogt, dia katakan unsur kebinatangan itu adalah unsur yang ada di paling dasar jiwa manusia. Dasar yang paling dasar dari jiwa manusia. Di sana terdapat 3 hal. Yaitu yang pertama, jiwa manusia chaos. Kacau balau. Yang kedua, jiwa manusia didorong oleh passion, survival. Kita berusaha untuk survive, mencari makan, mencari minum, mencari pekerjaan, mencari uang. Dan yang ketiga, sexual drive. Itu sebabnya kalau binatang itu kan berhubungan seksual bebas ya, dimanapun, kapanpun, dia tidak memikirkan hukum moralitas. Manusia tidak. Tetapi manusia bisa berperilaku seperti itu. Kita nggak perlu tutup-tutupi kebenaran ini, kita semua tahu kebenaran seperti apa. Dasar jiwa manusia adalah seperti binatang. Tidak lain daripada menginginkan kepuasan hasrat-hasratnya yang sebenarnya tidak beraturan. Atau bahkan sebuah kekacau balauan. Kita tidak mengungkapkannya saat ini, kenapa? Karena kita tahu di dalam tatanan sosial yang sehari-hari, kita nggak bisa mengungkapkannya. Ada hukum moralitas yang bersama-sama disepakati, nggak mungkin kita ungkapkan itu. Tetapi dengan tidak mengekspresikannya, bukan berarti ia tidak ada dalam dasar jiwa kita. Ia tetap ada di sana. Ia ada di dalam dasar jiwa kita, dan kita tetap memiliki unsur kebinatangan. Di dalam jiwa yang chaos seperti ini, jiwa kita itu tidak seperti tubuh kita yang beraturan, berbentuk, memiliki organ, tidak. Jiwa kita seperti amuba. Kita kan tahu ya amuba.
tidak berbentuk, tetapi terus memecah belah. Dasar jiwa manusia adalah jiwa yang terus membelah. Kita terpecah-pecah, kita membelah-belah. Jiwa kita sesungguhnya disintegrated. Dan ke dalam tubuh dan jiwa yang seperti ini, firman Allah yang mulia itu turun menjadi serupa manusia. Bukan hanya mengambil rupa manusia, mengambil keseluruhan rupa manusia. Bahkan di dalam unsur-unsur yang bukan manusia sekalipun. Kenapa Allah mengambil jalan begitu radikal seperti itu? Emmanuel Vogt mengatakan, Kristus yang menjadi manusia, he ran the risk, dia mengambil resiko untuk menjadi manusia sepenuhnya. Karena manusia begitu amat kotor, begitu amat kacau balau. Dan dia mengatakan bahwa tujuan ia menjadi sepenuhnya manusia adalah untuk encounters the animal part of ourselves. Untuk menjumpai unsur kebinatangan itu dalam diri kita. Di mana di dalamnya Kristus benar-benar merasakan tubuh dan jiwa yang terpecah-pecah. Yang disintegrated itu. Ia sangat paham apa yang kita alami tatkala tekanan muncul dan memecah belah jiwa kita. Ketika situasi tidak dapat dikontrol dan jiwa kita seperti ditelan oleh realita. Ketika kita merasa tidak ada jalan dan tubuh kita seakan-akan ingin menyerah dari realita. Kristus turut bersama dengan kita. Ia menunjukkan kepada kita suatu solidaritas yang ultimat. Yaitu dengan menjadi sama seperti manusia, bahkan di dalam kebinatangan manusia. Sampai pada bagian ini mungkin take away yang kita bisa ambil adalah bahwa solidaritas Kristus itu bukan omong kosong. Kristus lakukan itu. Ini bukan ide abstrak, ini ide konkret. Kristus yang menjadi manusia, ia turut serta di dalam ruang terang jiwa kita, bahkan sampai ruang gelap jiwa kita. Ia benar-benar mengenal keseluruhan diri kita. Dan mungkin inilah pesan Injil itu. Sesuatu yang radikal, sesuatu yang datangnya bukan dari manusia. Kenapa dia lakukan itu? Mungkin inilah sebabnya disebutkan bahwa Injil itu adalah sesuatu yang melampaui segala akal, kontra rationem. Melampaui dari pikiran manusia sebab itu dasarnya bukan dari ciptaan, bukan dari kita. Tetapi itu pure diberikan oleh Allah, di luar dari diri kita, diberikan bagi manusia. Apa alasan dari Injil? Tidak ada. Kita tidak tahu. Suatu misteri. Tetapi jalan radikal tersebut diambil oleh Allah untuk menyatakan Injil itu. Tetapi pesan Injil tidak terhenti hanya sebatas pesan solidaritas saja. Ada satu pesan yang sangat strong dari gestur yang diambil oleh anak domba itu. Sang anak domba yang disembelih itu mengambil gestur berdiri. He is the standing slaughtered lamb. Anak domba yang disembelih tetapi berdiri. Kita bisa bayangkan. Anak domba disembelih harusnya mati. Ini tidak bangkit. Bukan hanya bangkit tetapi ia berdiri. Seorang komentator mengatakan bahwa standing adalah gestur dari suatu perlawanan. Resistensi. Standing mengandung pesan sebuah perlawanan. Kristus yang terpecah-pecah kini bangkit untuk berdiri. Dan ia ingin melawan. Siapa yang ia lawan? Kristus melawan gerak tarik melengkung dunia yang selama ini membelenggu manusia. The standing slaughtered lamb adalah lambang hancurnya kuasa dunia. Bahwa kini tiada lagi kuasa dunia yang mampu membelenggu manusia. Sebab kini Kristus yang bertahta. Belum lengkap. Sebab kini Kristus yang disembelih, yang tubuhnya terpecah-pecah. Dialah yang bertahta atas dunia ini. Perlawanan Kristus bukan suatu ide yang abstrak. Kristus melakukan sesuatu yang konkret. Sama seperti ketika ia memilih untuk menjadi seutuhnya manusia. Kemenangan Kristus juga mengubahkan dunia, bahkan kehidupan kita. Kemenangan Kristus mengubahkan the anima, image. Dasar dari animal and human adalah anima, image. Tuhan mengubahkan anima, sehingga kita diberikan suatu image yang baru, suatu anima yang baru. Kristus mengubah anima manusia di dalam tubuh dan jiwa dengan menghembuskan nafas yang selama ini terhilang. Ia memberikan kepada kita suatu roh yang baru. Kemenangan Kristus atas dunia memberikan celah bagi roh Allah untuk masuk dan berkuasa atas tubuh dan jiwa manusia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-46. Mulanya kamu hidup berdasarkan yang alamiah, yang fusikos, yang tubuh, yang fisik. Tetapi kemudian datanglah roh itu dan mengubah kamu di dalam tubuh yang rohaniah. Sehingga the standing slaughtered lamb mengubah segalanya.
Ia mentransformasi kita menjadi makhluk-makhluk rohani. Roh Allah yang adalah roh Kristus sendiri itu masuk ke dalam tubuh jiwa manusia yang terpecah-pecah, dan di sana terjadi suatu penyatuan antara manusia dengan Allah yang terjadi di dalam tubuh Kristus pasca kebangkitannya. Dan tubuhnya itu yang ia tampakkan kepada Thomas. Tubuh yang terpecah-pecah. Tubuh yang tidak sembuh sempurna. Sebuah tubuh yang telah disembelih. Sebuah tubuh yang disintegrated. Jadi melalui the standing slaughtered lamb, terjadi penyatuan antara Allah dan manusia. Tetapi penyatuan itu mengukuhkan sebuah tubuh yang terpecah-pecah. Tubuh Kristus yang terpecah-pecah menyatu dengan tubuh kita yang juga terpecah-pecah. Tubuh Kristus harus dipecah-pecahkan demi manusia. Bukan untuk memulihkan tubuh kita menjadi kintsugi yang indah itu, tidak. Tetapi agar kita bisa masuk di dalam penderitaan Kristus. Di dalam penderitaan tersebut manusia tidak lagi dipimpin oleh dirinya sendiri. Oleh tarikan dunia, tidak. Tetapi kita dipimpin oleh roh Kristus untuk mengikuti jejak Kristus. Bahkan ketika berjalan melintasi dunia, sama seperti Kristus jalan melalui Via Dolorosa. Peristiwa itu yang kita peringati di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Sejak bulan lalu saya mencoba menghayati lebih mendalam tentang perjamuan kudus ini. Kemudian saya mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Calvin. Perjamuan kudus itu adalah suatu mystical union, suatu penyatuan yang misteri. Dan mystical union ini adalah alasan dari mystery of man. Calvin mengatakan bahwa we are more than miserable if we remain within ourselves. Sedih sekali kita kalau kita hanya terhenti pada diri kita sendiri. Maka kita butuh yang di luar dari diri kita. Maka itu adalah ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu sakramen perjamuan kudus diinisiasikan oleh Allah agar kita dapat mencicipi apa yang Tuhan telah karyakan. Supaya melaluinya kita dapat hidup dipimpin oleh roh menuju kepada setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi manusia. Sebab di dalam roh, satu-satunya keinginan kita adalah untuk menyatu dengan Kristus. Mengalami mystical union itu. Di dalam Kristus, tubuh manusia yang terpecah-pecah dipimpin oleh roh yang ia hembuskan. Yang disebutkan oleh Yohanes pasal 16 ayat 13 sebagai roh kebenaran. Roh yang diberikan oleh Kristus, ia akan menuntun kita kepada sebuah jalan, dan ia akan berkata-kata bukan dari pengetahuannya, tetapi dari pengetahuan Kristus yang akan menuntun kita. Kenyataan bahwa the Spirit guides our disintegrated body. Roh itulah yang menuntun tubuh kita yang terdisintegrasi. Saudara sekalian, kalau ada yang pernah main ke kantor saya, di belakang pintu saya tempelkan 2 buah scene dari sebuah film, yaitu Guardian of Galaxy 3. Saya sangat suka film itu, karena saya jatuh cinta dengan tokoh utamanya, yaitu Rocket Raccoon. Rocket Raccoon itu adalah hewan uji coba lab. Dia lahir sebagai rakun, tetapi pada saat dia kecil, tubuhnya dipecah-pecahkan dan kemudian disatukan dengan mesin-mesin lain yang asing bagi tubuhnya. Ternyata seiring berjalannya waktu ketika ia dewasa mendapatkan misi ya di film Guardian of Galaxy itu, satu scene itu menunjukkan jiwa Rocket yang chaotic. Ternyata ia selama ini membenci dirinya. Ia tidak terima dengan realita bahwa hidupnya tidak lagi memiliki hak atas dirinya sendiri. Tubuhnya tidak lagi sama dengan sebagaimana ia diciptakan pada mulanya. Sehingga di dalam krisis seperti itu masuklah dia ke dalam suatu alam mimpi. Bertemu dengan hewan uji coba lab yang lain tetapi sudah mati. Yaitu namanya Lila. Sama-sama tuh ya, tangannya pakai tangan besi begitu ya, seperti hewan setengah robot. Di hadapan Lila, Rocket mengatakan, aku ingin berhenti hidup di dunia. Aku ingin ikut kamu ke tempat kamu. Boleh nggak? Rocket insist, memaksa, meminta, tolong aku mau ikut kamu, aku nggak mau lagi tinggal di dunia. Tetapi apa kata Lila kepada Rocket? Lila mengatakan, waktumu belum habis Rocket. Sebab kamu masih punya tujuan di dunia ini. Kembalilah dan jelajahilah. Sebab the sky is beautiful and it is forever. Sebab langit itu masih begitu luas untuk kamu jelajahi. Pergilah ke sana, jelajahilah langit itu.
Setelah itu roket seperti mendapatkan suatu roh yang baru. Ia bangkit dari kesedihan dan kelemahannya dan seperti menjadi ciptaan yang baru. Saudara sekalian, tentu ini cerita fiktif yang sama sekali tidak representatif 100% dengan realita kehidupan kita. Tapi menurut saya pesannya sangat strong. Sebuah solidaritas yang sejati di dalam tubuh yang sama-sama terpecah-pecah mampu menghidupkan roh yang baru bagi seseorang. Bahwa kehidupan masih layak diperjuangkan. Bahwa masih ada harapan di depan dari gelapnya kehidupan yang telah dilewati. Sama seperti Kristus, tubuh jiwa manusia tidak mampu mengelak dari kondisi disintegrasi. Sekalipun di dalam pimpinan roh yang baru, tubuh jiwa kita tidak serta-merta menyatu. Tubuh jiwa kita tetap menjadi tubuh yang berpecah-pecah. Namun roh yang baru mampu untuk mengarahkan setiap kepingan tubuh dan jiwa yang sudah terlanjur terpecah menuju kepada terang Kristus. Jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini? Dalam Lukas pasal 22 ayat 19, Tuhan mengatakan, sebelum ia ditangkap, ia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengenang karya agung Kristus yang ia telah selesaikan. Bukan hanya sampai ia bangkit, tidak. Tetapi sampai karyanya masih dituliskan sampai detik ini. Ketika kita masih menikmati tubuh dan darah Kristus yang terpecah-pecah sampai kepada mulut kita. Karya Kristus masih terus dituliskan sampai pada hari ini. Dan yang kedua, mari kita menginginkan penyatuan yang semakin sempurna di dalam tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu. Menyatu hingga kepingan tubuh jiwa kita mampu terikat satu persatu dengan rohnya yang tinggal di dalam kita. Saudara sekalian, sebenarnya istilah disintegrated body itu pernah dituliskan oleh Emmanuel Levinas. Levinas mengatakan disintegrated body itu fenomena insomnia. Di antara kita pasti pernah insomnia begitu ya. Buat Levinas itulah disintegrated body. Kenapa? Karena tubuh kita tidak bisa tidur dan pikiran kita seperti melawan pikiran kita yang lain gitu ya. Secara sederhana, ini filsafat psikologi ya dari Levinas. Kalau disintegrated body itu adalah fenomena dari segala macam penyakit mental yang ada. Basicnya adalah itu, disintegrated body, kata Levinas. Jika ditafsirkan atau didefinisikan seperti ini, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami disintegrated body? Pasti pernah. Atau dibalik, berarti semua orang memang disintegrated body gitu ya. Saya merasa terkadang semakin kita mampu melihat diri kita apa adanya, kita semakin menyadari betapa banyaknya kepingan diri yang terhempas ke sana kemari tanpa pernah bisa dirakit ulang. Kira-kira pengalaman serupa itu yang saya alami beberapa bulan belakangan ini. Realitas seperti menumpuk pundak saya dan menikam saya dari belakang tanpa saya bisa melakukan apa-apa. Dan kejadian-kejadian itu terjadi pada masa-masa Paskah. Menarik sekali. Saya bertanya-tanya, apa tujuanmu Tuhan gitu ya. Tapi saya ingat pengalaman saya pada Paskah 3 tahun lalu. Persis setelah pelayanan ibadah Paskah, saya masuk ke kamar, saya merenungkan di hadapan Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kalau Engkau betul bangkit, apa maknanya bagi saya yang masih tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini? 3 tahun lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Bukan waktu yang mudah bagi kita semua, termasuk bagi saya. Kalau Tuhan betul-betul bangkit, apa maknanya bagi saya? Apakah ini hanya peringatan yang annual, tiap tahun dirayakan gitu, tapi apakah ada satu pesan yang Tuhan mau kasih bagi saya dengan kondisi saya? Dan pada saat itu saya merasa Tuhan menjawab saya dengan jawaban yang cukup bisa saya terima. Tapi ternyata ketika saya merenungkan kembali teks ini dan pasca tahun ini, ternyata pergumulan itu bergerak dari tahun ke tahun sampai kepada tahun ini. Ternyata karya Tuhan itu tidak hanya ia lakukan dengan menjadi manusia yang mati dan bangkit. Tetapi bagi saya, ia menjadi manusia yang tubuhnya terpecah-pecah. Sama seperti saya. Bukan hanya itu, tetapi Kristus menjadi manusia yang tubuhnya terpecah-pecah dan membagikan tubuhnya itu kepada saya. Sehingga saya bisa mencicipinya melalui mulut saya. Bahwa ia adalah Allah yang mau
menyatu dengan diri saya. Allah mau menyatu dengan tubuh jiwa saya yang tidak sempurna, yang punya banyak kelemahan, yang punya banyak kekotoran. Tetapi Allah ingin menyatu dengan saya. Apa makna dari tubuh dan darah Kristus yang ia pecah-pecahkan bagi kita? Maknanya adalah bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap penderitaan hidup. Di dalam setiap kepingan jiwa yang sudah membusuk, oleh Roh Kristus, kepingan itu menjadi berharga. Setiap kepingan sekecil apapun itu, ia ingin untuk ada di sana. Bukan untuk menyatukan, tetapi untuk membawa setiap kepingan itu kepada terang Kristus. Rohnya yang berkuasa untuk mengarahkan setiap kepingan itu menuju kepada Via Dolorosa, sama seperti Kristus. Hingga kita nanti akan berlabuh di pelabuhan yang kekal di dalam Kristus. Saudara sekalian, tidak ada kondisi tubuh jiwa yang tidak Kristus pedulikan dalam diri kita. Ia telah melaluinya, bahkan ia masih ingin mengalaminya bersama dengan kita. Kiranya penyatuan itu yang kita inginkan, kita rindukan untuk terus terjadi di dalam diri kita, untuk terus menyatu dengan Kristus di dalam penyatuan yang misteri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, tubuh-Mu terpecah-pecah bagi manusia yang keotik seperti kami. Tetapi di samping itu, tubuh-Mu menjadi satu-satunya yang layak untuk membela manusia-manusia yang sama sekali tidak layak seperti kami. Engkau sendiri menginisiasi agar dapat menyatu dengan tubuh jiwa kami yang berdosa. Sentuhlah kehidupan kami, agar kami menginginkan penyatuan dengan-Mu, agar hidup kami diubahkan dengan Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami, supaya kami bisa semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.